Assalamualaikum. Teman-teman solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan bahagia. Teman-teman, kembali lagi bersama Kak Evi dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan pembahasan teks eksplanasi. Namun, agar kegiatannya semakin diberkahi, kita ucapkan dulu Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman solih dan solihah, sebelumnya Kak Evi mau memperlihatkan sesuatu kepada teman-teman. Kira-kira apa ya yang akan Kak Evi perlihatkan? Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tadi teman-teman sudah melihat video pendek tentang hujan turun. Juga sudah melihat video pendek tentang gunung meletus. Pertanyaannya, ada yang tahu nggak kenapa hujan itu bisa turun? Atau kenapa gunung itu bisa meletus? Nah, teks eksplanasi itu membantu kita untuk memahami mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi di sekitar kita. Wah, menarik ya teman-teman. Yuk teman-teman, kita cari tahu lebih dalam bersama-sama terkait teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Menurut KBBI, eksplanasi adalah penjelasan. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan proses, mengapa dan bagaimana yang berkaitan dengan fenomena atau peristiwa yang terjadi. Fenomena atau peristiwa pada teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fenomena alam. Contoh dari fenomena alam yang ada yaitu hujan, pelangi, gempa bumi, aurora, gunung meletus, banjir, gerhana, tsunami, dan lain-lain. Jadi fenomena alam ini terjadi karena adanya aktivitas yang terjadi karena faktor alami. Fenomena yang kedua yaitu fenomena sosial. Contoh dari fenomena sosial yaitu ada globalisasi, migrasi, urbanisasi, kemiskinan, tawuran, demonstrasi, dan lain-lain. Dan fenomena yang terakhir yaitu ada fenomena budaya. Contohnya ada budaya gotong royong, upacara adat, budaya batik, dan lain-lain. Fenomena budaya terjadi karena adanya suatu kebiasaan pada suatu masyarakat tertentu. Ya, itu adalah pengertian dan fenomena yang terbagi dalam teks eksplanasi. Berikutnya, apa tujuan adanya teks eksplanasi? Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan tahapan, langkah, atau proses terciptanya suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi secara alamiah dan sosial tadi. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri dari teks eksplanasi? Ciri yang pertama, teks eksplanasi memuat fakta, yaitu memuat informasi yang faktual, bersifat objektif, dan terdapat referensi yang tepat. Hal ini berarti penjelasan yang diberikan dalam teks eksplanasi harus didasarkan pada data yang dapat diverifikasi, bukan opini, asumsi, ataupun pendapat pribadi. Ciri yang kedua, teks eksplanasi bersifat keilmuan.
Informasi yang dijelaskan menggunakan bahasa ilmiah dan pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya. Misalnya, menjelaskan peristiwa gempa, penyebab terjadinya banjir, kenakalan remaja, dan lain sebagainya, maka informasi tersebut harus berdasarkan pengetahuan yang telah diuji dan terbukti kebenarannya dalam bidang ilmu tertentu. Ciri yang ketiga, teks eksplanasi menjelaskan fenomena, yaitu menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah baik sebab akibat maupun proses dari suatu fenomena yang terjadi. Dan ciri yang terakhir yaitu informatif, bahwa teks eksplanasi memberikan penjelasan atau informasi secara jelas dan terperinci tanpa memengaruhi pembaca dengan argumen pribadinya. Ya, itulah ciri pada teks eksplanasi. Materi selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi terbentuk menjadi 3 struktur. Yang pertama, dimulai dari struktur identifikasi fenomena. Pada bagian ini, teks ini berisi identifikasi fenomena yang akan dibahas secara umum, baik pengertian, jenis, asal, tempat terjadi suatu fenomena tersebut, dan lain-lain. Struktur yang kedua yaitu rangkaian kejadian. Bagian ini berisi rincian terjadinya fenomena yang dibahas. Rincian fenomena bisa berupa proses secara detail yang terjadi maupun sebab akibat dari fenomena yang terjadi tersebut. Bagian rangkaian kejadian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Dan struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi ini berisi simpulan atau komentar penulis terhadap fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, itu adalah struktur pada teks eksplanasi. Baik, berikut ini Miss tampilkan satu contoh teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Judulnya, Terbentuknya Aurora di Langit Kutub. Nah, kita mulai dari struktur pernyataan umum, yaitu pernyataan berupa pengertian, jenis, tempat terjadinya suatu fenomena ini. Nah, fenomenanya adalah aurora. Aurora adalah fenomena cahaya berwarna-warni yang tampak di langit malam, terutama di daerah kutub. Fenomena ini terjadi karena interaksi antara partikel bermuatan dari matahari dengan medan magnet bumi, yang menghasilkan pancaran cahaya yang memesona. Ya, ini adalah bagian pernyataan umum dari fenomena aurora. Berikut lanjutan dari struktur deretan penjelas atau rangkaian kejadian dari fenomena aurora. Aurora terbentuk ketika angin matahari yang terdiri dari partikel bermuatan seperti proton dan elektron bertabrakan dengan atmosfer bumi. Angin matahari ini dipancarkan oleh matahari sebagai bagian dari aktivitasnya, seperti ledakan matahari atau badai matahari. Ketika partikel-partikel tersebut mendekati bumi, mereka ditarik oleh medan magnet bumi menuju kutub utara dan selatan. Di atmosfer bagian atas, partikel bermuatan tersebut bertemu dengan atom dan molekul gas seperti oksigen dan nitrogen. Tabrakan ini menyebabkan energi yang dilepaskan dalam bentuk cahaya. Cahaya ini kemudian muncul di langit sebagai aurora dengan warna yang berbeda-beda. Oksigen menghasilkan warna hijau dan merah, sedangkan nitrogen menghasilkan warna biru dan ungu. Hasil akhirnya adalah pertunjukan cahaya yang terlihat seperti tirai berkilauan atau pita-pita yang bergerak di langit. Aurora biasanya muncul pada malam hari karena pada saat itulah langit gelap, sehingga cahaya dari aurora lebih mudah terlihat. Fenomena ini seringkali terlihat di wilayah-wilayah seperti Alaska, Norwegia, Islandia, dan Kanada. Ya, ini adalah bagian dari rangkaian kejadian fenomena aurora. Selanjutnya pada bagian struktur yang terakhir atau interpretasi.
Aurora adalah salah satu fenomena alam paling menakjubkan yang disebabkan oleh hubungan antara bumi dan matahari. Selain keindahannya, aurora juga merupakan indikator aktivitas matahari dan medan magnet bumi. Fenomena ini menunjukkan betapa kompleks dan kuatnya interaksi di alam semesta yang dapat menciptakan pemandangan yang begitu spektakuler di bumi. Nah, pada bagian interpretasi ini berarti komentar dari penulis terhadap fenomena aurora tersebut. Ya, itu adalah contoh dari satu teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Alhamdulillah, demikianlah pelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini berkaitan dengan teks eksplanasi. Teman-teman salih dan salihah, tentunya ada hikmah yang sangat luar biasa setelah tadi kita belajar terkait teks eksplanasi. Setiap peristiwa alam yang terjadi itu adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya hujan turun, kemudian pelangi muncul, dan juga gunung meletus. Semua itu bukan kebetulan, tapi bagian dari ciptaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan setelah teman-teman belajar teks eksplanasi, keimanan dan ketakwaan teman-teman semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terakhir, untuk tugasnya silahkan teman-teman membuat teks eksplanasi dengan tema sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jangan lupa nanti saat Sapa Siang presentasikan hasil belajar teman-teman. Terima kasih teman-teman atas antusias, semangat, dan kerjasamanya. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.